wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat, sempat sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan niat kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sisa-sisa istirahat ya, waktu-waktu istirahat, tapi kita masih menyempatkan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, ani habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umat akhir zaman mudah-mudahan mendapatkan sahabatnya nanti di yaumil qiyamah. Baik, para Bapak, Ibu, peserta metode Abyan baca Al-Quran, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pertama kami ucapkan selamat datang di ruang Zoom ya kita, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rizky yang menjadi penyelenggara metode Abyan agar terselenggaranya ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat nanti di Yaumil Mizan. Baik, tidak panjang lebar, kita akan langsung persilahkan kepada guru kita. Sebelum ke sana, mari kita buka sama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sedikit himbauan sebelum ketika pembelajaran atau penyampaian materi sedang dimulai, mohon diperhatikan suaranya. Jika diminta oleh guru kita, monggo dibuka. Jika tidak diminta, mohon dengan hormat untuk di mute. Baik, kita persilahkan kepada guru kita, Kiai Haji Umar As-Siddiq, yang menemukan metode Abyan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur bersama-sama kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai akhirnya kita bisa melaksanakan titah dan perintah Allah, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz Rizky, yang saya hormati Ustadz Hendri, dan Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir di media Zoom ini, yang semoga semua kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita harus merasa bergembira. Kenapa demikian? Karena rasa gembira ketika kita melakukan sebuah kebaikan itu pertanda bahwa kita masih sebagai orang beriman. Karena kata Rasulullah mengatakan, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Jika perbuatan baikmu menyebabkan kamu senang, gembira, sukacita, lalu perbuatan burukmu menyebabkan kamu gelisah, gundah gulana, fa anta mu'min, maka kamu adalah sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu, pertemuan ini harus menjadi pertemuan yang membuat kita gembira. Yang kedua, kita sebagai orang-orang yang sedang menuntut ilmu, otomatis kita
mendapatkan satu kabar yang sangat luar biasa. Mohon maaf yang masih terdengar suaranya disenyapkan ya. Kata Rasulullah, orang yang sedang menuntut ilmu itu yastaghfirullahu kullu syai'in, akan dimintakan ampun oleh semua makhluk yang ada di dunia. Jadi bisa kita bayangkan, penuntut ilmu itu kelebihan untuk mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini semua mendoakan penuntut ilmu seperti kita ini. Angin memintakan ampun ya untuk kita. Kemudian air, pepohonan, hewan, dan sebagainya. Luar biasa. Makanya kita harus mengetahui hal ini supaya ada satu genjotan dan motivasi yang luar biasa untuk kita menuntut ilmu, tidak sebatas di forum ini. Yang ketiga, orang yang sedang menuntut ilmu itu akan diberikan jalan mudah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan membentangkan kemudahan untuk menuju surga bagi penuntut ilmu. Dan yang pasti bahwa Allah akan meridhoi kita dan juga kita ingin mendapatkan selamat dunia dan akhirat. Selamat dunia akhirat itu konsepnya adalah kita tahu isi Quran, kita tahu bagaimana cara baca, memahami isinya, melaksanakan, serta juga mengikuti apa yang dijabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita lakukan hal itu, kita akan menjadi orang yang bahagia dunia, juga bahagia di akhirat. Karena Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnata rasulih. Kutinggalkan dua warisan dalam kehidupan kalian yang jika kalian genggam keduanya tidak akan sesat selamanya. Yang pertama kitab Allah Al-Quran. Yang kedua adalah wasunatul rasulih, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya perkataan Rasul kita harus tahu, perbuatan Rasul kita harus tahu, ketetapan Rasul harus kita tahu dan kita laksanakan. Maka itulah penghantar kepada bahagia kita dunia dan akhirat. Yang terakhir, metode ini insya Allah cuma seperempat HPS ya, modulnya ya gitu. Dan alhamdulillah sudah ribuan yang terbantu dengan metode ini. Seharusnya pada malam ini ada sekitar 68 yang seharusnya hadir ya. Ada sekitar 68 dan ada satu nama yang katanya baru ikro. Dari semua proses pembelajaran dilakukan di malam Ahad ini, alhamdulillah bagi yang baru ikro 1, ikro 2, ikro 3 dengan penghantaran metodologi yang simpel dan sangat-sangat mudah ini, mereka langsung terhantar bisa membaca Al-Quran. Dan bagi para ibu bapak yang sudah bisa baca Quran, maka insya Allah akan sangat bisa membantu saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita untuk kita bisa ajarkan dengan metode ini. Serta insya Allah nanti selesai pembelajaran akan diberikan modul masing-masing untuk peserta. Ya, tinggal hubungi admin saja. Nah, itulah kiranya sesuatu yang ingin disampaikan sebagai sebuah penghantar. Semoga ini berefek positif buat kita semua yang sudah bisa, sekali lagi keuntungannya insya Allah akan sangat mudah mengajarkan lagi kepada orang lain. Yang belum bisa insya Allah akan bisa, dan yang belum lancar akan menjadi terbantu hingga mudah-mudahan menjadi lancar. Itu penghantar, semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Namun buat saya jadi kurang begitu nikmat ya ketika tidak ada objek untuk dibantu ya supaya terbantu bisa baca Quran ya. Oleh karena itu barangkali di antara para peserta ada yang misalnya baru Iqro 3, Iqro 4, Iqro 2, Iqro 1 gitu. Enggak usah malu-malu, insya Allah saya akan membantu dengan perlahan ya, semoga menjadi bisa disaksikan oleh semuanya. Oh iya, metode ini mudah gitu. Ada nggak di antara para peserta yang di bawah Iqro 5 lah begitu? Kalau pakai Iqro. Ya kalau tidak ada, ya berarti saya mengajarkan hanya sebatas mengajarkan tanpa bisa membuktikan ya kalau semuanya sudah bisa baca. Namun tetap saja ini akan berlangsung. Baiklah, rupanya tidak ada peserta yang belum bisa ya. Nggak apa-apa. Yang sudah bisa pun insya Allah efeknya akan bisa mengajarkan yang lain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi metode ini tidak menggunakan istilah 100% ya. Dan yang pertama harus kita ingat bahwa ketika kita menemukan huruf seperti ini, huruf ini adalah huruf asli, ini potongannya ya. Ini asli, ini potongannya ya. Maka yang lebih harus diperhatikan adalah alat bantu. Nah, ini huruf B-nya. Ya. Jadi yang harus kita ingat adalah huruf B-nya. Ya. Nah, kalau ini yang harus kita ingat huruf I-nya. Ini asli, ini potongan. Ya. Nah, ini huruf sama S, Bapak Ibu, dianggap sebagai satu huruf ya. Kalau nanti sudah ada tanda bacanya, bisa bunyi tasitu ya kalau udah ada tandanya. Tapi TS ini seolah menjadi satu huruf. Ini asli, ini potongan. Ya. Ini J, H, D. Nah, DZ nih Bapak Ibu, ini juga dianggap sebagai satu huruf. Kalau sudah ada tandanya, nanti bunyinya bisa the, ya. Kalau sudah ada tandanya, ya, dianggap satu huruf. Nah, ini Z. Nah, ini S. Nah, ini SY. Ini pun dianggap sebagai satu huruf. Nanti ada bunyi desis, ya. Kalau sudah ada tanda nanti bunyinya syashishu. Mohon maaf Ibu, tolong dimatikan dulu Bu ya. Ya kita lagi belajar ya supaya nyaman belajarnya ya. Nah, kalau huruf seperti ini ya bunyinya desis nanti ya. Kalau sudah ada tanda nanti bacanya syashishu. SY jadi sh gitu ya. Nah, ya. Kemudian ini F ya. Nah, kemudian nah ini K, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk K ini kalau aslinya seperti ini, ketika terpotong ya dia tidak ada kemiripan sama sekali, nggak ada miripnya sedikit pun dengan yang aslinya. Berbeda dengan yang di atas, semuanya ada kemiripannya ya. Ada kemiripannya gitu ya. Nah, ini ada kemiripannya, hanya dipotong ininya aja, ekornya ini. Cuma tadi ini belum disampaikan, ini 3 huruf tidak bisa dipotong Bapak Ibu ya. Tidak bisa terpotong 3 huruf ini. Ya. Nah, adapun untuk yang K ini ya, untuk K ini dia tidak ada miripnya sama sekali ya, begitu. Lalu ini L, ini M, ini N, ini W, nah ini H. Nah, untuk H dia awal seperti ini, tengah seperti ini, dan terakhir
persis seperti yang kita jumpa dalam lafaz Allah, ya, seperti ini. Tapi ini hak juga. Nah, ini Y. Ya. Nah, kalau ini langsung dibacanya dengan bunyi la, ya. Kadang di Quran kita jumpai huruf seperti ini dengan tanda kayak gini, atau dia hurufnya seperti ini, tandanya kayak gini. Namun keduanya dibacanya adalah la, ya. Oke, yang terakhir ini adalah e, ya. Nah, ini nggak bisa dipotong. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin ulangi lagi, ya. Huruf yang tebal Arabnya ini adalah merupakan huruf asli, ya, ya. Ini huruf asli, ya. Terus ya huruf asli ini. Nah, adapun yang di bawah huruf asli ini potongannya, ya masih ada mirip-miripnya ya, potongannya. Nah, untuk 3 huruf ini enggak ada potongannya. Ini potongannya, ya, potongannya. Nah, ini yang enggak ada mirip sama sekali potongannya. Ini potongan, potongan, potongan. Ini tidak ada potongan untuk gue, ya. Nah, ini potongannya. Ini potongannya. Adapun untuk la sama t ini dia tidak ada potongannya, ya. Nah, ini adalah huruf aslinya sama potongan. Adapun yang di atas abjad ini adalah alat bantu. Jadi ketika Bapak Ibu menjumpai orang yang tidak tahu huruf Arab sama sekali, belum tahu yang namanya ba dan sebagainya, cukup dengan alat bantu ini. Nanti kita akan buktikan kemudahannya, ya. Jadi cukup mengingat huruf depannya doang, ya. Ini huruf depannya doang atau huruf awal, ya, seperti itu, ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, adapun untuk yang ini dibacanya langsung A. Ya, kalau tandanya di bawah bunyinya I. Nah, saya bilang ini adalah angka 9. Kalau saya ngajar mirip angka 9, ini bacanya adalah U. Jadi bacaan ini menjadi A, I, U biasa bunyinya ya. Biasa, normal ya. Nah, ini ada garis miring, artinya ini ada kesamaan. Dari sisi bacaan, ini dibacanya adalah A, sebagaimana A ini, ya. Ini dibacanya adalah I, sebagaimana I, ya, bacaan ini. Kemudian ini dibacanya adalah U, sebagaimana kita membaca ini dengan bacaan U. Jadi bacaan ini adalah A, I, U. 100% sama dengan ini. A, I, U. Ya. Itu langkah kedua, ya. Dan langkah terakhir sebagai pengenalan, ya. Ini masih satu apa ya? Satu grup lah ya. Masih A, I, U ya. Nah, hanya saja bedanya Bapak Ibu, kalau ini huruf ini dengan tanda kayak gini, meskipun hurufnya A tapi pengucapannya tidak A biasa, tetapi A, ya. A. Ya. Dibacanya adalah A. Kalau di bawah, ya, tandanya dibacanya adalah E, ya, E. Kalau mirip angka 9 dibacanya adalah U, ya. Sehingga bacaan ini menjadi A, E, U, ya. Ya gitu. Kalau ini A, I, U biasa, A, I, U, ini adalah A, I, U. Tapi untuk yang terakhir dibacanya A, E, U, ya. Nah, ini memang perlu perjuangan ya. Walaupun tidak langsung bisa membunyikan dengan benar apa-apa ya, tapi yang penting paham dulu ya. Insya Allah nanti ada forum lanjutan ya. Membunyikan dengan benar kayak gimana. Tapi ini mengkondisikan dari orang yang tidak bisa baca, insya Allah bisa langsung membaca. Nah, ini grup kedua ya. Ini. Nah, ya. Grup terakhir adalah keterangannya huruf yang dibaca O. Ya, ada nanti sejumlah huruf dibaca O,
dengan tanda bacanya miring begini di atas hurufnya. Ada berapa huruf yang dibaca O sequran? Ya, sequran yang dibaca O itu ada 8. Ya, dibacanya O ujungnya. Nah, ini ko, ya, ko dibacanya. Asli ini potongan. Berikutnya ini ro, tapi tidak ada potongan. Ro ujungnya O ya. Kemudian, nah ini dibacanya so, ya. So ini dibacanya O ya. Asli ini potongannya. Nah, ini dibacanya adalah bo ya. Bo ya. Ini asli, ini potongannya. Nah, berikutnya, nah ini enggak ada potongan ya. Nah, dibacanya adalah to ya. To ya, ini aslinya ya, tidak ada potongan sebenarnya. Ini bukan potongan ya. To. Nah, ini dibacanya adalah zo ya. Zo ini juga enggak ada potongan ya. Ujungnya o. Nah, ini dibacanya adalah zo ya. Zo. Aslinya kayak gini, potongannya kayak gini. Nah, ini juga potongan. Ini di awal, ini di tengah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang dibaca O adalah O ya. O ya, ini asli, ini potongannya. Ya, seperti itu. Nah, jadi sequran hanya 8 ya. 8 huruf. Kho 1, ro 2, so 3, bo 4, ko 5, zo 6, gha 7, ko 8 ya. Cuma 8 huruf yang apa namanya, yang dibaca O, tapi tanda bacanya adalah miring kayak gini ya. Seperti ini ya, di atas huruf. Jadi bunyinya O. Itu adalah perkenalan tentang huruf dan yang terkait. Nah, sekarang baru penjelasan rumusnya. Nah, ini tidak kalah pentingnya untuk Bapak Ibu ketahui, sehingga kalau sudah paham nanti bisa mengajarkan yang lain dengan panduan yang akan diberikan sama panitia. Baik, kita langsung ke rumus. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjumpai ya rumus pertama ini, tanda miring seperti ini bacanya adalah A ya, bacanya adalah A. Lalu, nah di sini Bapak Ibu ada N ya, ini sudah ada huruf hafalannya N. Ada tanda baca begini, maka tinggal tambah A di akhirnya ya. Tinggal bubuhkan A di sini ya, menjadi na ya. Na tinggal tambah A saja. Maka secara keseluruhan tinggal membubuhkan A di setelah huruf awal. Nah, ini na, ma, sya, ha, ini ba. Tinggal nambah A ya. Kenapa? Karena tandanya miring seperti ini. Jadi kalau tandanya miring di atas huruf, cukup Bapak Ibu memperkenalkan kalau mau mengajarkan dengan bunyi A. Ya. Itu rumus pertama. Rumus keduanya adalah tandanya sekarang berubah di bawah. Miringnya di bawah, bacanya I. Artinya apa? Tinggal membubuhkan bunyi I dari huruf depan yang sudah ada. Nah, ini ada N ya. Dengan tanda di bawah tinggal tambah I menjadi ni. Nah, tinggal tambah I saja. Nah, ini bacanya ni, mi, shi, hi, ini bi ya. Kenapa? Karena tandanya di bawah huruf miring. Bacanya apa? I ya, kalau ada tanda di bawah huruf yang miring. Ya, seperti itu. Tinggal tambah I. Huruf apa saja tinggal tambah I. R, R, M, D, D, J, G, L, L, F, I, dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Karena insya Allah ini enggak susah ya. Kita lanjut ke poin berikutnya, adalah poin ketiga, yaitu bentuknya adalah mirip angka 9. Ya. Mirip angka 9, bunyinya adalah U. Ya. Mirip angka 9, bunyinya adalah U. Ya. U. Sehingga nanti kita membubuhkan di masing-masing
huruf yang sudah ada itu bunyi U. Nah, ini mirip angka 9, dibacanya apa? U. Nah, kalau di sini sudah ada N, tinggal tambah U di akhir. Ini menjadi nu, ini mu, ini syu, ini hu, ini bu, ya. Tinggal tambah U saja. Ya, kalau ada yang mirip angka 9 di atas, ya, kayak gini. Ya, dibacanya U. Ya. Baik, kita lanjut rumus berikutnya, keempat. Nah, rumus keempat ini Bapak Ibu, tanda miringnya 2 di atas huruf. Bacanya apa? An. Ya, tinggal tambah an saja, ya, pada huruf yang sudah tertera di sini di bawah. Tidak ada N, Bapak Ibu. Ya. Dengan tanda miring di atas 2 hanya membubuhkan an. Ada N ditambah dengan an menjadi bunyinya nan, ya. Nan, ya. Tinggal tambah an saja. Maka berlaku untuk semuanya. Ini nan, ada M, man, ada SY, shan, ada H, han, ada B, ban, ya. Tinggal tambah an saja. Kalau tanda miringnya di atas huruf 2. Berikutnya apa tandanya? Ternyata tanda berikutnya adalah tanda 2, ya, 2 yang miring di bawah huruf. Ya, miring di bawah huruf 2 dibacanya adalah in. Dibacanya adalah in, ya. Sehingga tinggal nambah in saja di akhir. Nah, ini sudah ada N Bapak Ibu, ya, N. Tanda miring di bawah huruf 2 tinggal tambah in saja. Sehingga N yang ini digabungkan dengan in menjadi nin, ya, nin. Tambah in saja, ya. Maka berlaku untuk huruf-huruf berikut. Ya. Kita ulangi di sini. Nin, ini M, min, ini SY, shin, ini H, hin, ini B, bin, ya. Apapun hurufnya tinggal tambah in saja, ya. Simpel sekali insya Allah, ya. Kita lanjut poin berikutnya. Nah, poin ke-6 Bapak Ibu, saya sering menjelaskan poin ke-6 ini, rumus ke-6 ini ada angka 9 sama angka 6 saya bilang. Jadi angka 9 sama angka 6. Bacanya apa? Kalau ada angka mirip 9 sama 6 dibacanya adalah un, ya. Berarti tinggal nambah un saja, ya, pada huruf depan yang sudah ada. Ini ada N, ya. Lalu ada 96. Nah, ini tinggal tambahkan un. Gabung dengan N yang sudah ada menjadi nun, ya. Nah, jadi nun, ya, tinggal tambah un. Nah, ini berlaku untuk huruf berikutnya. Iya, ya. Nah, ini bacanya adalah nun, ya. Ini adalah mun, ini shun, ini hun, ini adalah bun, ya. Tinggal tambah un saja. Kalau ada yang mirip angka 9 sama 6. Ya, seperti itu. Oke, jadi A, I, U, an, in, un, ya. Nah, sudah 6 rumus, ya. Ini kalau yang ada baru ikro 1 dengan metode ini senang sekali kalau saya tuntun dan bisa di tempat mereka, ya. Nah, cuma ada nggak Bapak tadi? Nggak ada, ya. Bapak yang baru ikro berapa itu katanya tadi dapat informasi, cuma walau alam ada halangan nggak hadir kalinya, ya. Nah, ini ya, ada L, ya. Ada L dengan A, la. Ini M dengan A, ma, lama. Ini L dengan A, la. Ini M dengan A, ma. Jadi lama, lama. Ya. Kalau orang yang baru ikro 1 senang benar. Ya. Ini ada J. Di atas huruf tandanya tambah A, ja. Ini sudah ada D. Ya.
tandanya di bawah tinggal tambah I jadi ya. Ini hurufnya adalah B ya. Tanda di bawah huruf miring ya 1 tambah I saja jadi B. Ini adalah S, tanda miring di atas huruf tambah A jadi bisa ya. Nah, jadi lama-lama jadi bisa. Bapak Ibu, ketika di hari-hari sebelumnya malam Ahad yang kesekian kali itu, orang yang baru Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 diberi contoh seperti ini, mereka senangnya luar biasa ya. Lama-lama jadi bisa. Ya kadang-kadang mereka nggak ngeh bahwa ini adalah bahasa Indonesia gitu ya. Cuma kalau nggak ada objek ya susah untuk memberi rasa ya, rasa mudahnya. Nah, ini ada K ya, tambah A jadi K, ini ada M angka 9 mu, kamu. Ini ada T tanda di atas miring ya, miring di atas, A ta. Ini ada D tandanya di bawah, I jadi tadi. Ini sudah ada D ya, tanda di atas miringnya A jadi da. Ini sudah ada R ya, tanda miring di bawah 1 jadi ri dari. Ini sudah ada M ya, ada tanda miring di atas jadi ma. Kemudian ini N ya, sudah ada N, tanda miring di atas 1 jadi tambah A menjadi mana. Bacaan ini menjadi kamu tadi dari mana. Nah, Bapak Ibu biasanya sekali lagi kalau mereka yang belajarnya itu baru Iqra 1 ya, itu senangnya luar biasa bisa membaca yang kayak gini ya. Bahkan dari sekian kali pengalaman saya mengajarkan di forum semacam ini, ada yang baru Iqra 1 ya, tapi si anak itu baru kelas 2 mau naik ke kelas 3 ya. Ya kaget aja baru Iqra 1 gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa di tempat karena saking mudah seperti yang kita saksikan ini. Baik, itu adalah poin atau rumus A, I, U, An, In, Kun. Nah, rangkumannya adalah ini. Miring di atas 1, A. Miring di bawah 1, I. Mirip angka 9, U. Kemudian, miring 2 di atas huruf An. Miring 2 di bawah huruf In. Mirip angka 9, 6 dibacanya adalah Un. Jadi, bacaannya menjadi A, I, ini U, kemudian ini adalah An, ini adalah In, ini adalah Un. Jadi A, I, U, An, In, Un. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Bapak Ibu sudah ada yang di Quran, insya Allah mulai poin 7 ini terutama ya dan berikutnya ini akan sangat membantu untuk bagaimana membunyikan dari aspek panjangnya ya. Baik. Nah, kalau ada tanda berdiri di atas huruf bacanya A tapi agak panjang ya. Agak panjang gimana? Dengan cara menggerakkan 2 jari ya. Dibaca A dengan menggerakkan 2 jari. Saya contohkan. Nah, ini ada N ya. Ada N Bapak Ibu ya. Lalu tandanya berdiri. Maka bacanya A dengan bunyi nah ya. Nah ya. Jadi 2 jari digerakkan. Nah. Oke. Maka berlaku untuk yang berikutnya. Nah, ini ma, ini sya, ini ha, dan terakhir ini adalah ba. Ya, tinggal menggerakkan 2 jari. Insya Allah ini nggak sulit ya, menggerakkan 2 jari. Ya, na, ma, sya, ha, ba. Ya, tinggal menggerakkan 2 jari. Ya, baik. Ini akan sangat membantu buat semuanya ya, terutama ketika mengajarkan. Ya,
ini memang mohon maaf tidak dalam rangka apapun, tidak memunculkan istilahnya sekian ketukan, tidak memunculkan harokat, ya untuk memudahkan aja sih sebenarnya. Ya bagi yang memunculkan harokat, kemudian ketukan, ya bagus-bagus aja ya. Cuma ini memang di sini tidak dibahas istilah-istilah seperti itu supaya terasa mudah. Ya, itu adalah yang dibaca A. Berikutnya, ini cara panjang pendek. Nah, berikutnya adalah kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala cermat memperhatikan poin 8 ini, ada kemiripan dengan poin pertama. Poin pertama ada tanda miring 1 di atas huruf. Nah, ini seperti ini. Persis ya. Untuk poin pertama ya ada mirip dengan poin 8, hanya bedanya untuk poin 8 ada angka 1 yang menghalangi. Ada angka 1. Setelah tanda miring ada angka 1. Bacanya gimana? Bacanya A tapi agak panjang. Gambarannya gimana? Oke. Gambarannya Bapak Ibu tinggal menggerakkan jari 2 juga seperti tadi. Ya. Nah, ini adalah N. Ya, ada N. Di atasnya ada tanda miring, dibacanya na ya. Hanya saja ada angka 1 yang menghalangi. Nah, maka keterangannya bacanya A tapi agak panjang. Bacanya A agak panjang. Ya. Bagaimana membunyikannya? Cukup menggerakkan 2 jari ya. Untuk ini menjadi bacaannya nah ya. Nah, ya, seperti itu. Maka berlaku untuk yang lainnya. Ya. Nah, ini ma, ini sya, ini ha, dan terakhir ini ba. Ya, 2 jari ya, menggerakkannya 2 jari untuk membunyikan A ya. Oke. Jadi tinggal tambah tinggal membunyikan dengan gerakan 2 jari, bunyinya adalah A. Ya, gitu. Poin 9. Bapak Ibu, coba kita kembali ke 8 dulu. Nah, poin 8 ada miring angka 1. Poin 9 pun ada kemiripan, walaupun beda. Nah, ini ada tanda miring, lalu angka 1. Mirip ya. Miring angka 1. Hanya di atas angka 1 ini ada mirip alis. Sangat-sangat banyak kita jumpai dalam Quran. Ya, kalau kita nggak paham, bingung untuk membunyikannya. Ya, jadi ada miring, lalu ada angka 1, di atasnya ada mirip alis. Ya, maka bacanya bunyi dengan bunyi A, tapi lebih panjang dari nomor 8. Ya, kalau nomor 8 tadi bunyinya adalah dengan bunyi A, 2 jari digerakannya. Nah, kalau yang ada mirip alis, ya, ini Bapak Ibu menggerakkannya adalah 5 jari. Jadi ini sudah ada B ya, maka bacaan ini menjadi ba. Ya, lagi-lagi ba. Ya, 5 jari ya. Oke. Nah, untuk ini menjadi ha. Ya. Dan untuk yang terakhir sya. Ya. Saya ulangi lagi dari kiri ke kanan. Sya. Yang tengah ha. Ha. Yang terakhir ba. Ya, tinggal menggerakkan 5 jari ya, seperti itu. Insya Allah nggak susah ya, tinggal menggerakkan. Boleh nggak menggerakkan jarinya dari terbuka menjadi ditutup? Boleh aja, misalnya sya, lalu ha, terakhir ba. Boleh ya. Intinya adalah digerakkan ya, jari yang digerakkan 5 jari. Ya,
Kalau ada yang mirip alis ya di atas angka 1. Ya, baik, berikutnya. Nah, kalau yang rumus 10 ini mirip angka 6 ya, mirip angka 6, bacanya U ya, tapi agak panjang. Nah, bagaimana caranya? Caranya ini menggerakkan 2 jari ya, menggerakkan 2 jari. Ini sudah ada N ya. Bacanya adalah nu ya. Nu. Oke, tinggal gerakan 2 jari aja. Maka berlaku untuk yang berikutnya. Ulangi lagi. Nu. Mu. Nih. Shu. Nih. Hu. Terakhir. Bu. Ya. Tinggal menggerakkan 2 jari. Ya. Ya. Bu. Hu. Shu, mu, nu, ya, tinggal cari huruf yang di atasnya ada mirip angka 6 ya, dengan cukup menggerakkan 2 jari. Apakah dari mengepal menjadi terbuka atau dari terbuka menjadi mengepal, sama aja, yang penting menggerakkan 2 jari. Nah, berikut ini Bapak Ibu, tandanya di bawah huruf tapi berdiri dia. Nah, hanya saja untuk yang berdiri di bawah huruf ya, tanda model gini tidak banyak dalam Quran, tidak banyak ya. Tidak banyak. Tapi kalau dikatakan tidak banyak, faktanya ada. Ya, artinya secara ilmiah kita harus tahu bahwa faktanya yang beginian tuh ada, ya, tapi sangat jarang. Bacanya I tapi agak panjang, ya, bacanya I tapi agak panjang. Oke, nah ini sudah ada N, ya, sudah ada N, maka kita gerakan 2 jari, ya, menjadi ni, ya. Nah, berikut ini berlaku dengan aturan seperti barusan, ya. Mi, shi, hi, bi, ya, dengan menggerakkan 2 jari, ya, dari kanan kiri. Bi, hi, shi, mi, terakhir ni, ya, seperti itu, ya. Saya kira insya Allah ini akan sangat membantu bagi yang ragu-ragu ya sebelum hari ini, bingung nih kalau ada ginian gimana tandanya, bacanya gimana gitu. Maka insya Allah malam ini sebagai jawabannya ya, sangat membantu. Kita lanjut poin 12. Ya, poin 12 ini, oke, ada yang mirip W, ya, mirip W. Nah, kita bilang mirip W. Nah, yang mirip W ini huruf awal dibaca double, ya, huruf awalnya dibaca double. Berarti tinggal perhatikan huruf awalnya apa. Kalau L berarti penyebutan L-nya 2, kalau S penyebutannya S-nya 2, kalau M penyebutan M-nya berarti 2, ya. Kalau ada yang mirip W, nah, ya, model ini nih. Ini ada tanda double, N-nya jadi 2. Kemudian ini ada tanda double, XY-nya 2. Ya. Terakhir, ini ada tanda double, B-nya 2. Tapi gimana cara bacanya? Oke. Cara bacanya Bapak Ibu, ya. Cara bacanya ya, begini. Nah, ini cara bacanya adalah kita baca dulu yang ini, nak, ya. Lalu karena di sini ada yang double, ya, maka N yang pertama gabungkan dulu dengan N yang sudah disebutkan. Nah ini, na tambah N jadi nan. Nan. Tinggal N satu lagi dengan tanda miring di atas. Bacaannya menjadi nan, na. Ya, jadi nan,
na gitu ya. Nah, karena n-nya 2 ya. Oke. Nan na ya. Itu untuk yang n. Nah, kemudian yang ini di di sini ada yang double ya, ada yang double ya, ada yang double. Kemudian ada huruf D dengan tanda di atas miringnya. Jadi da baca dulu da. Nah, lalu D yang ada 2 di sini ambil dulu sama D yang ini. Sudah bunyi da tambah D yang ini jadi dad. Dad. Lalu D satu lagi dengan tanda di bawah menjadi dad di. Dad di ditahan dulu D yang pertama, dad tahan dulu ya, kemudian di ya. Jadi dad di. Nah, ini nanna ya. Dad di. Oke. Dan yang terakhir di sini adalah ada M dengan tanda di atas miring jadi ma ya, ma dulu ya. Lalu karena di sini ada yang double, maka L-nya yang pertama gabungkan dulu dengan ma. Jadi mal. Ambil dulu jadi mal ya. Lalu L yang kedua dengan tanda mirip angka 9. Berarti dibaca U. Bacaan ini menjadi malu ya. Malu. Jadi nanna ya, seperti itu. Jadi intinya adalah kalau ada yang mirip W, ini mirip W, ini mirip W, menjadi double. L-nya jadi 2, ini D-nya jadi 2, ya. Ini N-nya menjadi 2, ya, seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini sayangnya nggak ada objek Bapak Ibu, jadi saya nggak bisa berinteraksi langsung. Kalau dengan Bapak-bapak kan ya bukan percuma sih, cuma ya udah bisa kan gitu. Nggak kaci lah istilah Sundanya mah ya. Tapi nggak apa-apa. Berarti kemanfaatannya adalah pertama, ketika ada keraguan membaca bunyi panjang dan pendeknya, malam ini insya Allah menjadi alat bantu. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada tanda ya yang ada di dalam lingkaran. Tandanya ini 2/3 ya, enggak 3/3, 2/3 ya, enggak bulat total ya. Nah, kalau ada tanda dalam Quran yang seperti ini ya, tidak penuh ya bulatnya, dibaca huruf awal saja. Ya, dibaca huruf awal saja. Kita lihat. Nah, ini ada 3 huruf ya, asli ini. Nah, ketika ada tanda kayak gini, jadi cukup ingat B-nya aja. Ada tanda ini, cukup EC-nya saja, ini satu kesatuan. Jadi bunyinya ash nanti ya, ash, bash, dish, bush kalau udah tanda ya. Nah, ini adalah N-nya doang ya. Oke, seperti itu. Jadi tinggal ambil huruf depannya doang. Ya. Nah, ini berarti yang sesuai dengan yang sedang kita bahas. Ini yang pertama ini, kedua ini. Ya, tanda kayak gini tinggal ingat L-nya saja. Kalau ini ingat M-nya saja. Ketika kita membaca dari kanan ke kiri, A dengan L jadi al. Ini sudah ada H dengan M karena huruf depannya doang, huruf awalnya doang. H dengan M tinggal gabung ham. Kemudian di sini sudah D, ya ada D. Ada mirip angka 9. Ini adalah dibacanya U. Ya. Sehingga secara keseluruhan kita baca alhamdu ya. Alhamdu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang nanti di antara bacaan alhamdu ini, yang ketika digabungkan, yang terpotong cuma H sama M doang. Ya, kita lihat. Nah, ini H, ya ini tanpa ekor. Di sini aslinya ada ekor. Nah, ya, dipotong ekornya berubah jadi ini.
Lalu M ada tanda ke bawah. Karena dipotong segini, yang muncul buletannya doang. Ya, D seperti yang sudah disampaikan tidak bisa dipotong. Nah, sehingga bacaan ini menjadi ini A tambah L karena huruf depan doang ini. Al ini sudah ada H atas tandanya miring. Kemudian ada tanda kayak gini diambil huruf depannya doang, berarti M-nya saja. Ham. Kemudian ada angka 9. Hurufnya adalah D. Sehingga dibacanya adalah alhamdu. Ya, ini bagian daripada Al-Qur'an, ya. Bagian daripada Al-Qur'an. Ya. Baik. Kita lanjut. Nah, kalau di sini berarti yang diambil huruf depannya ini sama ini doang, ya. Nah, L sama W doang. Nah, sudah ada tanda A gabungkan dengan L, al. Ini sudah ada tandanya M dengan A jadi ma. Lalu ini adalah yang memiliki tanda seperti ini, berarti diambil W-nya doang, huruf depannya doang. Berarti mau, ya. Ma dengan W, mau. Kemudian angka 9 dibacanya U, ya. U. Sudah ada T menjadi tu. Bacaan ini kalau di runut menjadi al mautu, ya, al mautu, ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah dalam bacaan al mautu ini berapa huruf yang terpotong? Jawabannya adalah cuma satu huruf ini doang, M-nya doang. Kita lihat tadinya ini ada ke bawah, ya. Nah, ketika digabungkan dia menjadi terpotong tanda ke bawahnya, ya. Sehingga bacaan ini menjadi al ini mau ini tu, ya, al mautu. Al mautu ini Bapak Ibu maknanya adalah kematian, ya, kematian. Nah, kalau bicara kematian, ya, bisa jadi sekian banyak tetangga kita, saudara kita, mungkin bapak, mungkin ibu, kakak, adik, dan seterusnya, yang Allah wafatkan, ya, mereka menjumpai kematian, ya, tapi meninggalnya mereka, Bapak Ibu, tidak boleh kita katakan meninggal karena corona. Ini nggak tepat, ya. Kenapa? Karena yang namanya kematian itu adalah al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Kemudian la mauta illa bil ajal, tidak akan mati kalau belum datang ajal. Ya, jadi corona bukan penyebab. Penyebab seseorang meninggal sebabnya karena jatah umurnya, jatah hunian di dunianya sudah habis. Ya. Jadi tidak ada kematian kecuali ajalnya sudah tiba. Begitu. Karena ada orang yang nggak kena corona meninggal, berarti bukan masalah corona. Dan tidak sedikit juga yang kena corona tapi hidup. Namun terlepas daripada itu semua, yang pasti Bapak Ibu kita harus menyediakan waktu untuk menyiapkan diri jumpa dengan kematian. Malam ini kita sedang mempersiapkan diri jumpa dengan kematian. Alangkah nikmatnya Bapak Ibu ketika Israel sebagai yang diamanahi untuk mencabut nyawa kita semua datang pada saat kita sedang belajar seperti ini. Maka kita akan menjadi orang yang disebut wafat dalam husnul khotimah. Ya, Amin. Masya Allah. Ya Luar biasa. Amin. Amin, ya. Mudah-mudahan kita diwafatkan sedang membantu orang lain, diwafatkan Amin. sedang puasa, sedang sholat, sedang ngaji, ya, sedang berbuat kebaikan, ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, jadi al-mautu ya'ti baghtatan. Kemudian terakhir kata Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka sudah datang, tidak bisa dimaju dan dimundurkan, walaupun cuma sebentar, nggak bisa. Kalau sudah waktunya,
Wahai Israel, cabut tuh nyawa si Umar. Nama saya kan Umar ya. Saya nggak bisa negosiasi. Ya. Ya. Saya nggak bisa ngajak negosiasi dengan yang diamanahi untuk mencabut nyawa saya. Ya. Kalau jam sekian hari anu di tempat anu, dalam kondisi anu, pasti kematian terjadi. Maka oleh karena itu, orang yang cerdas kata Rasulullah, orang jenius bukan profesor Bapak Ibu, bukan doktor, bukan lulusan Mesir, tidak pasti. Tetapi kata Rasulullah, orang yang cerdas itu al-kaisu, orang jenius, orang cerdas itu punya dua sifat, punya dua kondisi. Yang pertama, dana nafsahu, orang yang mampu meredam hawa nafsu. Berarti ketika ada nafsu menginginkan untuk melakukan pembangkangan, diredam hawa nafsu itu jadi tidak membangkang. Setengah kecerdasan dimiliki. Dan yang kedua kata Rasulullah, wa amila lima ba'dal maut, melakukan aktivitas dalam rangka menghadapi sebuah kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Maka orang kalau seperti itu dia sebagai orang jenius dan orang cerdas, walaupun bisa jadi cuma lulusan SD. Ya, ini menjadi bahan renungan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat nutrisi yang disampaikan ini ya. Kita lanjutkan. Nah, supaya tergembirakan Bapak Ibu, Ustadz berapa lama lagi kita bakal selesai? 2 nomor lagi. 2 poin lagi ya. Insya Allah kita beres ya. 2 poin lagi ya. Oke. Sekarang 14 ya. Jika ada huruf ya, mau 1 atau lebih, tapi tidak memiliki tanda. Maksudnya gimana? Kalau diperhatikan di atas nggak ada tanda, di bawah nggak ada tanda, apa yang harus dilakukan kalau ada huruf-huruf tidak pakai tanda? Tabrak saja. Tabrak saja. Maksudnya kayak gimana? Nah, kita perhatikan dulu. Langsung kita mengkerucut kepada ini. Tuh, nggak ada tanda. Perhatikan Bapak Ibu, atas bawah nggak ada tanda. 1 huruf. Nah, ini atas bawah nggak ada tanda. 2 huruf. Atas bawah tidak ada tanda. 3 huruf. Yang terakhir atas bawah tidak ada tanda. Ya, 4 huruf. Nah, maka yang nggak ada tanda ini tabrak saja. Tuh. Bagaimana caranya? Lihat. Oh, ya, langsung ya, langsung ditabrak aja, jadi loncatin. Ini ada W, wa, ini sudah ada A, wa A, ini qi ya di bawah jadi qi dengan Y jadi qi. Jadi kalau dari sini sampai sini bacanya menjadi wa A qi wa A qi. Nah, lalu ini M dengan U, mu ya ke-9, langsung mu ini nyebrang ya, nyebrang, terbang ya, ngeloncatin, nabrak 4 huruf ini, langsung dibunyikan, digabungkan dengan yang double. Ini mu, kemudian jumpa dengan SH, mus ya, so, ini so ya, musso ya, ya ini la yang sudah kita bahas, ini T dengan A, ta. Nah, sehingga bacaan ini menjadi wa aqimusso la ta. Ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang baru Iqra 1 Bapak Ibu, ya, wa aqimus sholata. Jadi kalau yang baru Iqra 1, Iqra 2, ketika suruh baca ini senang sekali. Karena apa? Karena mereka tadinya baru Iqra 1, Iqra 2. Sayangnya saja tidak ada yang bisa dijadikan sebagai objek. Tapi nggak apa-apa lah ya. Manfaat buat kita semua. Nah ini sekali lagi ini nggak ada tanda 4 huruf ini. Atas bawah nggak ada tanda. Ya, maka langsung tabrak aja dari mu, mus langsung so. Ini kan bacanya oh ya, so la ini ta. Seperti itu. Ya, insya Allah nggak sulit memahaminya. Berbeda dengan ketika saya dulu
waktu SD Ibu ya, Ibu Bapak. Dulu saya bacanya gini, waw, fathah wa, alif, fathah a, ka, ya, mim, waw. Panjang sekali, mim, waw, alif, lam. Sehingga sulitnya luar biasa ya. Tapi dengan adanya penjelasan kayak gini, jika ada huruf tidak memiliki tanda, tabrak saja, langsung mus, so, la, ta. Seperti itu ya. Ini sangat mudah lah ya. Alhamdulillah. 2 poin lagi. Poin ke-15. Nah, ini bunyinya adalah N. Ya, tanda kayak gini. Ya, tanda gini dengan huruf ini N. Tanda miring di atas huruf 2, an. Sudah dibahas. Kalau tanda miring di bawah huruf 2, in. Lalu mirip angka 9 adalah un. Sehingga bacaan ini menjadi N, ini adalah an, ini adalah in, angka 96 adalah un. Nah, jika salah satu di antara ini ya bertemu tanda double, ya tanda double, maka buang bunyi N-nya. Buang bunyi N-nya. Jadi tidak boleh lagi ada bunyi N. Langsung ke contoh bisa langsung kita pahami. Nah ini Bapak Ibu, harusnya membaca ini dengan bacaan lan. Ya, harusnya lan. Tetapi Bapak Ibu, di depannya ada mirip huruf W ya. Ada mirip huruf W. Maka N ini harus dibuang. Ya, harus dibuang, nggak boleh bunyi N lagi, nggak boleh bunyi lan lagi. Tapi la ini langsung ke Y double. Ya. Bacaannya menjadi laya double ya. Laya, Y-nya 2, bukan lanya. Jadi laya, N hilang. Bukan lan. Nah, kalau lan kan masih ada N-nya ya. Lanya, bukan, tapi laya. Nah, ini yang bunyi N. Ya, sekali lagi, kalau ada ini bunyinya N harusnya kayak gini, ya. Tetapi berjumpa dengan tanda double, maka buang bunyi N-nya, buang bunyi N-nya, nggak boleh bunyi N lagi, ya. Sehingga ini nggak boleh lan, ya, ya. Tetapi bacanya laya, bukan lan ya. Nah itu yang pertama. Kemudian, nah ini yang bacanya in, ya in. Berarti di sini karena ada B, harusnya dibacanya bin harusnya. Bin harusnya. Tetapi karena berhadapan dengan tanda double, maka nggak boleh lagi kita baca bin. Ya, N-nya harus hilang. Berarti bi saja. Lalu R-nya 2. Nah, seperti tadi. Bir. Gabungkan dengan R pertama dulu. R yang kedua angkanya mirip angka 9. Sehingga menjadi birru. Nah, baca birru, bukan dibaca binru. Ini hilang ini, ya, bukan binru, tetapi birru, ya, seperti itu. Ini yang in, ya, yang in. Berikutnya, nah sekarang yang an, Bapak Ibu, ban harusnya ini, ban ya, yang ini, yang an ya, harusnya dibacanya adalah ban, ya. Lalu berhadapan dengan tanda double. Nah, ini tanda double. Maka N-nya harus hilang. Ya. Berarti nggak boleh ban. Ba dulu ya. Oke. Karena ada tanda double, R-nya 2, ambil gabungkan dengan ba. Jadi bar. Ya. Bar ini ya. Lalu R1 itu tandanya angka 9 menjadi baru. Bacanya baru, bukan bacaannya banru. Baru, bukan banru. Karena ini harus hilang. Ya, oke. Yang terakhir, Bapak Ibu, ini untuk poin 15. Harusnya ini angka 96 itu bunyinya bun harusnya. Tetapi karena berhadapan dengan tanda double, maka bunyi N-nya harus hilang. Bunyi N-nya harus hilang. Oke, tuh.
burru ya, Masya Allah. Sudah dibantuin ya, burru. Betul bacanya ya. Bunru. Iya, Masya Allah ya. Burru ya, bukan bunru. Baik, tinggal satu rumus lagi Bapak Ibu. Hanya rumus terakhir ini ada dua, ada A sama B. Ya. Ya. 16A Bapak Ibu. Hurufnya kayak gini, tandanya kayak gini, bacanya dikejutkan, dikagetkan ya. Bacanya dikejutkan. Gimana caranya? Nah, ini yang tengah Bu, Bapak ya. Kak. Iya betul, dikejutkan. Kak, kak, sin, betul, Sin. dikejutkan ya. Kak, sin, Ro, ya, oke. sin. Betul, ro, Ro. Masya Allah ya. Ro, tun, nah ini dikejutkan di sini. Dan yang terakhir, iya betul, da, bun ya. Ibu siapa ini? Belajar Pak Ustadz. Iya, ibu siapa Ibu namanya? Setiawati. Masya Allah. Ibu Setiawati Pak Ustadz. Dari Jawa mana ini kayaknya logatnya Jawa logat Timur Jawa. Pak Ustadz. Lamongan Pak Ustadz. Oh di Lamongan, Masya Allah. Berkah ya Ibu. Amin Ibu Pak Ustadz. sudah bisa baca Quran berarti ya? Belum Pak Ustadz. Lagi belajar. Masya Allah. Iqra berapa Bu? Iqra 1 Pak Ustadz. Allahu Akbar. Ibu kenapa nggak bilang dari tadi? Masya Allah. Kalau bilang dari tadi mah saya bimbing pelan-pelan ya. Tapi Ibu ngikutin ya? Ngikutin Pak Ustadz, insya Allah. Bisa paham Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah berkah nih pada malam ini. Tanpa ada kata-kata seorang ibu yang baru Iqra 1 ini. Bapak Ibu, saya nggak kenal dengan ibu barusan ini. Tiba-tiba saja bunyi Kak Sin gitu. Masya Allah ya. Ini satu anugerah besar ya. Artinya apa? Ibu ini dari awal ngikutin berarti ya. Sampai akhirnya bisa membaca yang ini. Kak Sin ya. Ro Sun. Ini Dakbun. Ya. Ibu mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan untuk mempelajari baca Quran. Amin Pak Ustadz. Yang kedua, mudah-mudahan Ibu diberikan rizki melimpah ruah oleh Allah, begitu juga yang hadir pada malam ini. Amin. Ya Allah. Ya Robbal Alamin. Amin. Kalau boleh tahu Ibu, Amin. usia berapa Ibu? Usianya udah tua Pak Ustadz, udah punya cucu. Iya. Masya Allah, berapa umurnya udah Bu? 52. Oh 52, 52 saya Pak 55. Ustadz. Saya 55 Bu, tuaan saya berarti ya. Alhamdulillah Bu, kita dipuji Bapak Ibu, kita dipuji oleh baginda Rasulullah SAW. Kata Rasul, tuba, alangkah berbahagianya kata Rasul. Siapa mereka? Liman tola umruhu, untuk orang yang panjang usia, wahasuna amaluhu, amalnya baik. Pada malam ini Bapak Ibu, alhamdulillah kita sedang menggunakan sisa umur, ya, sisa umur untuk kebaikan, ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu atas suaranya di menjelang akhir, ya. Masya Allah. Jadi senang saya nih ya. Tapi ya pasti lebih senang lagi Ibu, ya. Kok bisa ya begitu? Oke, yang terakhir nih Ibu ya, Bu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir yang B. Nah, yang B ini Bapak Ibu, ini kalau ejaan dulu, ini disebut huruf ain ya, ain ya. Kalau ngain ya kalau bahasa Jawa yang ngain goin gitu ya. Tetapi kita katakan hurufnya kayak gini. Tandanya kayak gini, ya, bacanya dikejutkan juga, tetapi dengan bunyi di tenggorokan, ya, bunyi tenggorokan. Caranya gimana? Saya langsung akan mencontohkan. Ini ada dalam surat Al-Kafirun, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ayyuhal kafirun la nah, a'budu. A'budu. Nah, di tenggorokan dikejutkan juga tapi di tenggorokan, cuma memang nggak bisa langsung lancar ya, ada proses. Ini a'budu. Nah, ya. Nah, kemudian ini di dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Na'budu ya. Na'budu. Kalau kita mengucapkan ini dengan benar, lalu kita pegang tenggorokan kita, tenggorokan ini bergetar. Iyyaka na'budu ya. Na'budu. Na'budu. Iya. Oke, yang terakhir ini bacanya adalah ba. Iya. Ba gitu. Iya. Ba ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai. Saya ingin bertanya kepada Ibu barusan. Ibu dengan siapa barusan, Bu? Sendiri apa ada yang nemenin? Sendiri Pak Ustadz. Masya Allah, sendiri ya. Kalau misalnya Ibu nanya, Pak Ustadz boleh nggak ikut lagi malam Ahad yang akan datang? Boleh. 2 kali lagi boleh. 10 kali lagi juga boleh. Berarti Ya? setiap hari apa setiap minggu Pak Ustadz? Setiap minggu, Ibu. Oh, setiap minggu, Sabtu. insya Allah. Sabtu, Betul, gitu. malam Ahad. Ya, supaya tambah lancar lagi, Ibu ya. Amin. Alhamdulillah. Pak Ustadz. Siapa giat pasti dapat. Oh, Masya Allah. Kalau bahasa Arabnya, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh? Pasti Siapa dapat. yang bersungguh? Oke, Masya Allah. Bapak Ibu ini luar biasa ya. Usia 52 tahun. Kaku, Pak Ustadz, orang Jawa Timur ngajinya kaku, nggak bisa ini. Nggak apa-apa, Bu. Bisa lembek kayak orang situ pintar. Enggak, sama aja, Bu. Kita sama-sama semua sedang belajar, ya. Sedang belajar. Kita semua dipuji oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi ibu yang baru belajar, ya, lalu dengan belajar itu Allah katakan terbaik, orang terbaik. Setelah nanti ibu bisa, bapak-bapak bisa ngajarin ke orang lain. Oh, ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi. Secara jujur, saya tadinya bingung. Amin ya Allah. Kok nggak ada yang siap untuk dibantu ya? Ternyata di akhir, alhamdulillah ada ibu yang siap pada akhirnya untuk membunyikan suara, dan yang menggembirakannya lagi adalah baru Iqra 1. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tuntas. Insya Allah nanti bahannya yang barusan dibahas itu nanti akan dikirimi kepada Bapak Ibu yang hadir sekarang. Setiap pembelajaran itu dikirim ya. Nanti tinggal hubungi ini aja panitia ya, yang sudah ada. Insya Allah nanti punya pegangannya, dan kalau sudah seperti itu nanti tinggal lihat-lihat ketika akan baca Quran. Oh, ini yang tanda dipotong nih, huruf apa nih? Nanti ada, insya Allah. Ini saja yang bisa dipersembahkan, tapi sebelum berakhir, mungkin ada yang mau berkomentar dulu, boleh? Wabil khusus ibu yang barusan tuh mau berkomentar apa, Bu? Komentarnya pengen belajar, Pak Ustadz. Pengen belajar, iya. Pengen bisa komentarnya, Pak Ustadz. Iya. Yang Ibu rasakan gimana, Bu? Gampang nggak? Rasanya, ya alhamdulillah sih gampang. Mudah-mudahan bisa nyambung otaknya. Kan udah tua, Pak Ustadz. Insya Allah. Apalagi kan ikut terus setiap malam Ahad ya. Mudah-mudahan seminggu sekali, Pak Ustadz ya. Iya, insya Allah, Bu ya. Mudah-mudahan dikasih kesehatan semuanya. Amin, ya, amin. Makasih Ibu Setiawati ya atas kesediaan bersuara tadi ya. Mudah-mudahan diberkahi. Yang lainnya mungkin ada yang mau berkomentar, Bapak Ibu. Ya, kok metodenya gimana? Silahkan, bebas berkomentar. Apa yang ada dalam hati dan pikiran boleh dituangkan. Silahkan, mau komentar apa dengan kita sama-sama lalui proses pembelajaran ini.
Bu, Bapak, Ustaz silakan. juga minta doa-doanya yang mustajabah gitu Pak Ustadz. Oh gitu. Iya. Ya iyalah. Betul ya. Boleh kan? Boleh. Wah, kata Allah disuruh bahkan bukan boleh lagi. Ud'uni astajib lakum. Minta saja kalian kepadaku, pasti aku akan kasih gitu. Ya mintanya sama Allah. Berarti diterima kan? Iya, betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yang lain barangkali ada yang mau komentar sebelum ditutup nih. Gimana kesan-kesannya dengan mempelajari ini gitu. Sangat membantu sekali insya Allah. Alhamdulillah. Pak Dede Komala dari mana Pak? Di Jawa Timur, Trenggalek. Oh Trenggalek. Oh Masya Allah ada 2 Jawa Timuran ya. Ternyata wasilah pandemi ini kita jadi dekat ya. Jauh jadi dekat gitu ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Pak Dede beserta keluarga selalu jaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan. Serta rizkinya melautkan oleh Allah, begitu juga semua yang hadir di forum ini sama. Amin. Ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ini Bapak siapa nih Bapak Palil ya. Barangkali mau berkomentar Pak, monggo. Ini silahkan dibuka suaranya Pak. Suaranya belum dibuka. Ayo Pak, buka Pak. Salah yang sama yang tua Pak. Ayo Pak, semangat Pak. Belum dibuka. Belum terbuka. Belum terbuka Pak suaranya. Pojok bawah kiri Pak Palil. Ya. Alhamdulillah. Ya. Monggo Bapak mau gini, saya kemarin kan sudah membelikan kitab ini ya kepada anak cucu. Terus anak cucu kan jauh-jauh ya. Ini gimana ya cara saya mempelajari? Atau diikutkan ini gimana? Sangat baik sekali Pak. Diikutkan ini sangat baik sekali. Bahkan nanti insya Allah sekedar informasi, suatu saat nanti akan ada kelas lanjutan. Kelas lanjutan lebih daripada ini, tetapi nanti akan dikondisikan gimana sih? Kok kadang-kadang ada bunyi yang kayak bunyi-bunyi eng tuh kayak gimana, nanti insya Allah proses ya. Cuma kita tidak membahas istilah tajwidnya Ibu Bapak, nggak akan kita katakan ini ikhfa, jangan ini tajwid dulu Pak Ustadz. Bukan, ini sedang bercerita Ibu ya, sedang bercerita. Ntar saya nggak ngerti. Iya, ke depan nanti kita akan ada kelas lanjutan, tetapi tidak akan dibahas apa yang disebut dengan tajwid. Ini namanya apa? Enggak, tapi yang penting bunyinya benar gitu ya. Ya nanti, gitu, betul. Iya, Upin Ipin dong. Tiga nama. Iya, Masya Allah. Ya, Pak Palil boleh diikut sertakan ya nanti di pertemuannya akan datang ya Pak ya. Iya, siap. Iya, ikro berapa Pak? Kalau boleh dikasih tahu. Yang cucu yang satu itu sudah ikro 6 mau ke juz. Oh gitu. Tapi kan iya. Saya juga gak yakin gitu loh, pas enggak. Iya, nggak apa-apa. Ikutkan aja, insya Allah akan sangat membantu sekali ya. Terus beres Ibu. Iya. Ya, Bapak siapa? Pronis. Iya. Pak Basir, barangkali mau berkomentar, silakan. Ustaz, makasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ini materinya udah selesai, Pak? Udah selesai, Pak. udah langsung bisa baca Quran, Pak, ini mah, Pak. Terus lanjutan kelasnya gimana, Amin, Pak? mudah-mudahan, Pak. Amin. Nanti, Pak ya, nanti karena ini
kitabnya, bukunya sedang disusun dulu Pak, biar beres. Iya, nanti dikabari lah. Insya Allah, iya, admin nanti mencatat siapa saja yang sudah pernah ikut gitu. Nanti ditawarkan ke mereka, insya Allah. Ya, sabar aja menunggu Pak ya. Iya, insya Allah. Iya, sama-sama. Ya, Ibu Elin, ini barusan mau bicara, silahkan Bu. Enggak cukup Pak. Oh, cukup, baik. Udah Ya. ngerti. Iya, alhamdulillah. Ibu Wiwik nih dibuka, barangkali mau bicara. Enggak Pak Ustadz, udah cukup. Cukup ya, bisa dipahami Bu ya. Insya Allah. Baik. Baik, kalau seperti itu adanya, saya berpesan kepada Bapak Ibu yang sudah bisa, tolong nanti ketika sudah didapati rumus-rumus ini, ada teman yang pengen belajar, saya yakin mereka akan senang sekali. Kenapa demikian? Karena caranya enggak susah. Ini terakhir saya ingin sampaikan satu kisah nyata di Bogor, ada usia yang ketika itu 50-60 tahun, saya lupa, 15 tahun yang lalu lah, dibawa sama salah satu murid saya, kemudian baru Iqra 1 kalau nggak salah. Nah, lalu diinformasikan belum lama ini, Ustadz masih ingat nggak? Ingat kepada siapa? Dulu yang saya bawa ke Ustadz, yang belum bisa baca Quran baru Iqra 1. Kenapa memang? Sekarang beliau punya rumah tahfiz. Padahal dari tidak bisa baca Quran, punya rumah tahfiz sekarang. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya ibu bapak pun bisa mengikuti jejak langkah daripada bapak tersebut. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, alhamdulillah itu saja yang bisa dipersembahkan pada malam ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf karena saya adalah manusia. Kebenaran kata Al-Quran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu bersumber dari Allah sebagai pencipta alam semesta, sementara kekurangan dan kesalahan dari saya secara pribadi. Ya, itu saja. Diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Pamit ya. Ustaz. Amin. Sama dengan ibu semuanya ya, Bapak juga. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan ke banyak terima kasih kepada guru kita yang telah menjelaskan begitu gamblang Pak Buya terkait metode Abyan. Mudah-mudahan yang sudah bisa mengajarkan kepada siapapun, anak, mungkin cucu atau siapapun lah gitu ya, agar metode ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang sangat membutuhkan. Andaikan tadi ya Bu Setiawati ya, kalau dari awal bilang, insya Allah nanti ini dibimbing langsung oleh guru kita dengan metode ini sehingga bisa nanti langsung nganterin baca Al-Quran. saudara kontrol operasi mata. Ya Bu. Jadi nggak bisa nanti, ngikutin langsung. Mungkin nanti pekan depan bisa daftar lagi atau bisa ngikut lagi, insya Allah nanti mungkin daftar yang siap Bu ya, yang siap dibimbing, insya Allah nanti bakal dibimbing langsung. Baik, Ibu Bapak rahimakumullah, untuk informasi, jika ingin masuk ke grup atau informasi ingin mendapatkan modul PDF-nya, silakan nanti hubungi nomor yang telah men-share link ini ke Bapak Ibu. Silakan dihubungi kembali, insya Allah akan dikirimkan PDF rumus metode Abyan ini. Dan untuk informasi lebih lanjutnya ada di nomor tersebut. Baik, Ibu Bapak rahimakumullah. Ustaz, sebentar Ustaz. Ya. Halo. Ya, halo. Saya tadi kan masih mengopi dari teman toh. Terus gimana ini? Saya sudah terdaftar belum di situnya? Oh ya. Dari siapa Pak? Pak Solikin ya? Ya. Oh ya, nanti minta ke Pak Solikin nomor adminnya. Boleh? Oh gitu ya. Iya. Oke, Pak. siap. Siap. Baik, Ibu Bapak rahimakumullah. Terima kasih.
Ya, sama-sama kita tutup kajian kita. Mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan Allah memberikan kita pahala yang luar biasa. Kita sama-sama tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Ustadz. Amin, amin, amin. Monggo pamit Bapak Ibu. Monggo, monggo. Turnuun. Lab.